Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 17 2A07 yang bernama Zulfikara Kasiwi dengan NIM 17230426. Nama saya Loade Torik dengan NIM 17230754. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 172300430. Perkenalkan, nama saya Kamal Septia dengan NIM 17230312. Tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syaril Hidayat dari kelas 17 2B07 dengan NIM 1723642. Tujuan saya membuat video perkenalan ini adalah untuk membuat proyek. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak yang di depan ini ingin membagikan sedikit materi. Materi yang kakak akan sampaikan itu adalah tentang mengenai ilmuwan dari agama kita, yaitu agama Islam. Nah, untuk yang pertama nih, ini di bidang kesehatan yang kalian ketahui, yaitu dokter. Yang pertama ini ada dari yang bernama Ali Ibnu Sah. Ia mahir berbahasa Syriah dan Yunani. Dua bahasa menjadi sumber untuk tradisi pengobatan kuno. Selanjutnya, Al-Tabari dikenal sebagai seorang dokter seperti yang sekarang ini nih. Nah, dia juga menjadi ilmuwan yang menulis ensiklopedia kedokteran berjudul Fidaus Al-Hikmah yang ditulisnya setelah memeluk agama Islam. Kita yang di sini mau jadi astronot. Sama di sini ada ilmuwan yang bernama Al-Batani. Karya Al-Batani yang paling dikenal adalah kitab Aziz yang isinya banyak dijadikan referensi bagi para astronomi ternama termasuk Copernicus. Lanjut lagi ada namanya Al-Farghani. Bukunya yang paling terkenal bagi astronom saat ini adalah kitab Fi Jawami dan Al-Nujum. Lalu ada Abdullah Al-Rahman Al-Sufi. Abdul Ar-Rahman Al-Sufi atau biasa dikenal dengan nama Al-Sufi merupakan seseorang yang berkontribusi besar dalam menetapkan arah lawan bagi matahari, bulan, dan planet. Selain itu, dia juga memiliki sumbangsi yang besar terkait pergerakan matahari. Karyanya yang terkenal ialah Book of Fixed Stars. Buku itu, Al-Sufi menetapkan ciri-ciri bintang, memperbincangkan kedudukan bintang, jarak, dan warnanya. Selanjutnya, Baik, teman-teman sini tahu nggak siapa 4 mazhab yang ada di agama Islam? 4 imam, tahu tidak? Oke. Mungkin kalau ada yang belum tahu, bisa kita pelajari sekarang. Oke. Dalam bidang fikih ini kita memiliki 4, dan yang pertama itu ada Imam Hanafi. Pernah dengar Imam Hanafi? Di antara kitab yang mansyur dan menjadi rujukan penting itu ialah Zahirur Riwayat. Oke. Kitab ini berisi pendapat Abu Hanifah mengenai masalah pokok Masailul Husul yang dikumpulkan oleh murid dan sahabat-sahabatnya. Yang kedua ini ada Imam Maliki. Landasan utama bagi mazhab Maliki adalah kitab Al-Muwatta. Dan pendapat-pendapat yang disebut samaat atau riwayat dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Lanjut, Imam Syafi'i ini juga termasuk banyak pengikutnya di Indonesia. Jika berdasarkan jumlah penganutnya, mazhab ini merupakan mazhab terbesar nomor 2 setelah mazhab Hanafi. Karya dari Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. Sumber penetapan hukum mazhab Syafi'i menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Mazhab ini berada di tengah-tengah antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang sangat kontras. Di bidang teknologi, ilmuwan Muslim yang pertama yaitu Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Al-Khawarizmi telah dikenal oleh masyarakat luas berkat temuan hebatnya, yaitu ilmu algoritma. Nah, yang kedua yaitu Ibnu Firnas. Pada tahun 810 sampai 887 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan muslim yang ahli pada bidang aerodinamika sekaligus konseptor pesawat terbang. Beliau berhasil mendemonstrasikan mesin penerbangan sederhana dengan kerangka berbahan kayu. Walaupun percobaan tersebut dikatakan gagal, pesawat rakitnya telah mampu bertahan di udara selama 10 menit. Setelah itu, Ibnu Firnas melanjutkan studi lebih lanjut di bidang
avionik. Beliau juga berhasil menemukan gelas transparan berkualitas tinggi, mempelajari sifat kaca pembesar, dan membuat lensa untuk membantu penglihatan. Salah satu karyanya adalah Al-Mikatah, adalah suatu alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air. Dan yang terakhir adalah Al-Jazari. Keinginan manusia untuk menghadirkan robot ternyata sudah muncul sejak abad ke-13. Konsep dasar robot pertama kali diungkapkan oleh ilmuwan muslim bernama Ibn Ismail Al-Jazari. Saking hebatnya, beliau itu sampai dijuluki Bapak Robot loh. Robot ciptaan Al-Jazari dapat bergerak dengan bantuan tenaga air hidrolik. Contoh robot ciptaannya adalah robot pemain musik yang digunakan untuk menghibur tamu Kesultanan Turki dalam sebuah jamuan. Bidang matematika. Ilmuwan pertama dalam bidang matematika Abu Wafa al-Buzjani, salah seorang ahli matematika muslim terbesar. Ia dikenal sebagai ahli astronomi dan pengembang trigonometri. Yang kedua ada Abu Kamil Syuja, salah seorang ahli matematika muslim terbesar di abad pertengahan. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, tetapi ia hidup setelah era Al-Khawarizmi. Lalu Leonard dari Pisa dan pengikut-pengikutnya, ia telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan aljabar dan geometri di Eropa. Yang ketiga ada Al-Fiyandi. Ia dikenal sebagai ahli konstruksi Asturlab. Al-Biruni, saintis besar Muslim, menyanjung Al-Fiyandi sebagai cendekiawan ahwas zamanihi. Tiada bandingannya di zamannya. Jadi yang adik-adik bisa lihat tadi, ternyata dari agama Islam pun banyak ya penemunya ya. Materi sudah selesai dan ada sesi pertanyaan nih. Adik-adik ada yang mau ingin ditanyakan dulu? Ini ya. Sini nggak apa-apa. Namanya siapa? Abrisam. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Tepuk tangan dong buat temannya dong. Siap-siap ya. Nah, ini melatih memori adik-adik. Kira-kira ini gambar siapa sih? Nah, tadi Kalau ini siapa nih? ada yang bisa, harap tunjuk tangan tapi jangan teriak. Hehehe. Selebrasi dulu ya kan. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Jadi bolehlah ditunjukin skill kita ya. Jangan takut, gak apa-apa. Kalau nggak makin pemilihan deh. Oh. Apa? Boleh. Oh, karena ada yang Oh iya benar. Karena Mungkin- pertanyaan terakhir juga ya supaya ini Oke. ya. Boleh. Boleh yang belakang duduk dulu, jangan gitu, jangan berdiri. saya yang pilihin siapa ya? Coba pilih bawa ke depan 3 orang ke Ipan. 3 orang atau 4 orang nih kan ada pilihan gandanya ada 4 orang. Ke Ipan. Boleh di sana. Baik, selamat untuk adik-adik yang menang kuis. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat untuk adik-adik ya. Untuk yang tadi salah menjawab, jangan berkecil hati. Ini kan bisa dipelajari lagi. Sebelum kita akhiri pertama kali ini, kakak di sini juga ada games. Yang dimana nanti semuanya akan kebagian hadiah. Bagaimana kak games ya? Oke. Adik-adik tahu gak tidak? Perkalian berapa ya? Sini kelas 4 apa? Baca ya. Oke, jadi sini saya akan bermain perkalian 4 bersama adik-adik. Kita contohin saja perkalian 3. Permainnya begini. Saya bilang 1, kemudian Kak Kazul. bilang 2. Nah, karena perkalian 3, jadi kalau ada kelipatan 3, kayak misalkan 3, 6, 9, 12, 15. Nah, itu bilang door. Ya. Nah, gitu. Jadi ingat patokannya. Jadi karena di sini kelas 4, jadi perkalian berapa tadi? 4. Oke, 2 wanita, 2 pria. Pria. Oke. Boleh? Ini, tapi jangan ini, jangan. Maju satu-satu aja udah nggak apa-apa maju. Nggak apa-apa maju aja. Gak apa-apa, lanjut. Nah, Semuanya aja maju. lanjut aja semuanya nggak apa-apa. Semuanya satu Ah. tapi ngambil lah. Nah, terima kasih atas waktunya dan semoga adik-adik disehatkan umurnya ya. Amin. Oke.